Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di channel Aina Kristina ini kita masih akan membahas bab 1, yaitu pola bilangan. Kalau di video sebelumnya Bu Aina sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas penerapannya. Terlebih dahulu saya sampaikan tujuan setelah menonton video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menggunakan rumus pada barisan dan deret aritmatika untuk menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari atau pemecahan masalah. Segera siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ingat kembali istilah yang ada pada barisan aritmatika. Kita mulai dari suku. Suku itu merupakan urutan, disimbolkan dengan huruf U. Perhatikan barisan berikut. Barisan berikut diawali dengan angka 2. Angka 2 ini merupakan urutan pertama atau suku pertama. Kita tuliskan U1. Selanjutnya U2. Selanjutnya U3. 11 merupakan U4 dan seterusnya sampai dengan yang ditanyakan atau UN. Misalkan yang ditanyakan adalah suku ke-100, maka kita tuliskan U100. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan dengan awal. Awal disimbolkan dengan huruf A. Nah, awal ini tentu saja yang berada di depan sendiri, urutan paling depan, yaitu adalah U1, sehingga barisan tersebut diawali dengan angka 2. Berikutnya adalah beda. Beda didapatkan dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya, disimbolkan dengan huruf B. Kita misalkan yang kita ambil satu suku itu adalah 5 atau suku kedua. Kita kurangkan dengan suku sebelumnya, sebelum 5 adalah 2. Kita kurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi bedanya adalah 3. Beda bisa kita tuliskan suku 2 dikurangi suku 1. Kenapa? Ya tadi kita ambil suku 2. Ya kalau misalkan kita ambil suku ketiga, maka bedanya seperti ini. Atau kita ambil suku keempat, maka bedanya tertulis seperti ini. Jadi beda itu boleh berbeda-beda ya, tergantung satu suku yang kalian ambil. Yang penting jangan suku pertama. Oke, bisa dipahami kan? Langsung saja kita masuk pada penerapan soalnya. Di antara barisan bilangan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah, perlu kalian ingat, barisan aritmatika itu yang memiliki selisih selalu sama. Atau praktisnya untuk mendapatkan urutan selanjutnya dengan cara ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama itu disebut beda. Kita mulai dari A. 1 menjadi 5. Diapakan berarti anak-anak? Betul sekali, ditambah 4. 5 menjadi 9. Ditambah 4. 9 menjadi 13. Ditambah 4. Karena memiliki persamaan ditambah 4, maka kita dapatkan bedanya sama, yaitu 4. Berikutnya yang B. 30 menjadi 27. Betul, dikurang 3. 27 menjadi 24. Dikurang 3. 24 menjadi 21 dikurang 3. Karena kita dapatkan pengurangnya sama, maka di sini bisa kita tuliskan bedanya negatif 3. Berikutnya yang C. 0 menjadi setengah, maka diapakan anak-anak? Betul sekali, ditambah setengah. Setengah menjadi 1, ditambah setengah. Betul, setengah menjadi 3/2. Betul sekali, ditambah setengah. Maka di sini kita dapatkan bedanya adalah setengah ya. Perlu kalian ingat, barisan aritmatika memiliki beda tidak harus bilangan bulat, tetapi bisa juga pecahan. Yang penting selalu sama selisihnya. Kita lanjutkan yang D. 2 menjadi 5. Diapakan? Betul sekali, ditambah 3. 5 menjadi 8. Ditambah 3. 8 menjadi 10. Ditambah
2. Karena penambahnya atau selisihnya berubah, maka bedanya juga berubah-ubah. Karena bedanya tidak sama, maka barisan tersebut bukan merupakan aritmatika. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal penerapan suku ke N pada barisan 3, 5, 7, 9 adalah. Nah, di sini kita membutuhkan awal dan bedanya. Pada barisan bilangan tersebut diawali dari angka 3. Lalu kita cari bedanya. Misalkan saya ambil satu suku itu adalah suku kedua, maka bedanya adalah U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 5, berarti dikurangi 3 sama dengan 2. Betul sekali, kita masukkan pada rumusnya. A-nya kita gantikan 3, B-nya kita gantikan 2. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita kalikan dulu. 2 dikali N sama dengan 2N. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, di sini untuk menyederhanakannya, 3-nya kita pindah ke belakang. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Maka kita dapatkan rumus suku ke N-nya adalah UN 2N plus 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang selanjutnya, suku ke-15 dari barisan bilangan 29, 26, 23, dan 20 adalah. Kita catat dulu informasi pentingnya. Barisan diawali dari 29, memiliki beda 26 dikurangi 29 sama dengan negatif 3. Lalu yang ditanyakan adalah suku ke-15. Jadi bisa kita tuliskan N sama dengan 15. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. N-nya kita ganti 15, A-nya kita ganti 29, dan B-nya kita ganti negatif 3. Di sini kita operasikan yang berada di dalam kurung dulu. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, negatif 3 di sini bukan sebagai pengurang, tetapi pengali. Kenapa? Karena di dalam rumus N dikurangi 1 dikali B. Karena bedanya negatif 3, maka negatif 3 merupakan pengali. Langsung saja kita kalikan. Sehingga didapatkan U15 sama dengan 29 ditambah negatif 42. U15 sama dengan negatif 13. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Pada suatu barisan, suku pertamanya sama dengan 3 dan suku ke-8-nya sama dengan 38. Suku ke-10 barisan tersebut adalah. Di sini kita catat dulu informasi pentingnya. Suku pertama bisa kita tuliskan A sama dengan 3, lalu suku ke-8 maka kita tuliskan U8 sama dengan 38 sesuai yang diketahui. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Kita tidak bisa langsung mencari suku ke-10. Kenapa? Karena bedanya belum diketahui. Jadi kita harus mencari beda terlebih dahulu. Caranya kita gunakan rumus barisan aritmatika. Di sini A-nya kita gantikan 3, UN-nya kita gantikan U8. Sehingga bisa kita tuliskan. Nah, karena U8 diketahui sama dengan 38, maka U8 kita gantikan 38. Kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Lalu di sini kita kalikan dulu. 7 dikali B sama dengan 7B. Nah, kita pindah 3 positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga 38 dikurangi 3 sama dengan, betul sekali, 35. Atau bisa kita tuliskan 7B sama dengan 35. Kita pindah 7 sehingga didapatkan B sama dengan 35. 7B artinya 7 dikali B. Pengali pindah ruas menjadi bagi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Sehingga didapatkan B sama dengan 5. Baru bisa kita cari suku ke-10. Maka N-nya sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. A-nya 3, B-nya 5, dan N-nya 10. Kita tuliskan. Kita operasikan yang berada di dalam kurung dulu. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 9 dikalikan 5 sama dengan 45. 3 ditambah 45 sama dengan 48. Ini didapatkan suku ke-10-nya adalah 48. Jawabannya adalah D. Soal yang selanjutnya, pada suatu barisan, suku ketiganya sama dengan 5 dan suku ketujuhnya sama dengan 13. Suku ke-10 barisan tersebut adalah.
Kita catat dulu informasi pentingnya. Suku ketiga sama dengan 5. Bisa kita tuliskan U3 sama dengan 5. Nah, di sini karena tidak diketahui A dan B-nya, maka kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya. Caranya di sini yang diketahui kita masukkan pada rumus barisan aritmatika, di mana N-nya kita gantikan dengan 3, maka bisa kita tuliskan. Nah, kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikalikan B sama dengan 2B. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. A plus 2B sama dengan 5. Yuk, informasi yang selanjutnya. Suku ke-7 sama dengan 13. Bisa kita tuliskan U7 sama dengan 13. Kita masukkan pada rumusnya. N-nya kita gantikan dengan 7. Kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 6 dikalikan B sama dengan 6B. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita kurangi. Kenapa di sini dikurangi? Karena untuk menghilangkan variabel A. Untuk mendapatkan nilai dari B, kita kurangkan A dikurangi A sama dengan 0. Karena hasilnya 0, boleh tidak kita tulis. Lanjutkan. 2B dikurangi 6B. 2 dikurangi 6, pastinya negatif 4B. Sama dengan 5 dikurangi 13. Sama dengan negatif 8. Nah, negatif 4B, artinya negatif 4 dikalikan B. Nah, kita akan memindahkan negatif 4. Pengalih pindah ruas menjadi bagi. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif, tentu saja hasilnya positif. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, B sama dengan 2 ini kita gunakan untuk mencari nilai dari A. Boleh kalian ambil persamaan yang pertama, boleh juga persamaan yang kedua. Di sini saya ambil persamaan yang pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 5. Kalian boleh juga menggunakan A plus 6B sama dengan 13. Nanti hasilnya sama. Yuk, langsung saja kita masukkan. B-nya kita gantikan dengan 2. A plus 2 dikali 2 berapa anak-anak? Betul, sama dengan 4. Maka bisa kita tuliskan A plus 4 sama dengan 5. Nah, 4 ini kita pindah ruaskan. Penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi didapatkan A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Baru bisa kita cari suku ke-10. Kalau suku ke-10 berarti N-nya sama dengan 10. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. N kita ganti 10, A-nya kita gantikan dengan 1, B-nya kita gantikan dengan 2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya anak-anak. Kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Nah, sekarang 1 ditambah 18 sama dengan 19. Jadi, didapatkan U10 sama dengan 19. Jadi, jawabannya adalah C. Oke, next. Jumlah 10 bilangan deret aritmatika adalah 335 dan suku pertamanya sama dengan 11. Suku terakhirnya adalah, yuk terlebih dahulu kita catat dulu informasi pentingnya. 10 bilangan bisa kita tuliskan sebagai N sama dengan 10. Lalu deret aritmatika 335 deret disimbolkan dengan huruf S karena 10 bilangan, maka kita tuliskan S10 sama dengan 335. Lalu di sini diketahui juga suku pertama. Suku pertama bisa kita tuliskan A ya, sebagai A sama dengan 11. Lalu yang ditanyakan adalah UN. Yuk langsung saja kita cari UN dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Yuk, N-nya kita gantikan dengan 10 dan A-nya kita gantikan dengan 11. Langsung saja kita tuliskan. Nah, di sini diketahui S10-nya sama dengan 335. Maka S10 kita ganti nilainya. Nah, kita sederhanakan di sini 10 kita bagikan dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan
5, betul sekali. Lalu kita sederhanakan, kita pindah 5-nya. 5 sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 335 dibagi 5 sama dengan 67. Nah, sekarang di sini 11 kita pindah ruas. 11-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. 67 dikurangi 11 sama dengan 56. Jadi didapatkan UN sama dengan 56. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next. Pada bulan April tahun 2020, Bu Evi menabung sebesar 2 juta rupiah di suatu bank. Setiap bulan, Bu Evi selalu menabung Rp150.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Besar uang yang ditabung Bu Evi pada bulan Mei 2021 adalah... Nah, di sini untuk mencari besar uang yang ditabung Bu Evi pada bulan Mei, terlebih dahulu kita catat informasi pentingnya. Tabungan awal, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 2 juta. Lalu di sini selalu bertambah 150.000. Ini tetap ya, berarti itu adalah bedanya. Lalu di sini menabung bulan April sampai dengan bulan Mei. Berarti terdapat 13 bulan. Maka kita tuliskan N sama dengan 13. Sehingga di sini besar uang yang harus ditabung Bu Evi adalah A-nya kita gantikan 2 juta, B-nya kita gantikan 150.000, N-nya kita gantikan 13. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 13 dikurangi 1 sama dengan 12. 12 dikali 150.000 sama dengan 1.800.000. Jadi Bu Evi harus menabung pada bulan Mei sebesar 3.800.000. Jadi jawabannya adalah B. Penerapan selanjutnya, sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, panjang besi sebelum dipotong adalah, langsung saja kita catat informasinya. Besi terpendek di sini berarti kita mulai dari A-nya ya. A-nya sama dengan 1,2. Lalu 5 bagian. 5 bagian berarti adalah N-nya sama dengan 5. Yang terakhir adalah besi terpanjang, berarti di sini karena 5 bagian, maka 2,4 ini adalah U5 atau suku terakhir. Lalu di sini kita masukkan pada rumus deret aritmatika. N-nya kita ganti 5, A-nya kita ganti 1,2, dan UN kita gantikan dengan 2,4. Langsung saja kita tuliskan. Nah, di sini yang berada di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. 1,2 ditambah 2,4 sama dengan berapa anak-anak? Betul sekali, 3,6. Maka kita tuliskan seperti ini. Lalu kita sederhanakan, 3,6 bisa kita bagi dengan 2. 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8. 5 dikali 1,8 sama dengan 9. Maka panjang besi sebelum dipotong adalah 9 meter. Jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya, dalam aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 20 kursi. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di dalam aula tersebut adalah, kita catat dulu informasi pentingnya. Baris pertama berarti awalnya 20, lalu 15 baris kursi, kita nyatakan sebagai N, N-nya sama dengan 15. Lalu bertambah 2, bertambah yang tetap, berarti di sini adalah bedanya adalah 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah seluruh kursi, berarti semua barisan kursi kita jumlahkan. Maka yang ditanyakan berarti adalah deret ya. Rumus deret aritmatika yang kita gunakan adalah, kenapa? Karena yang diketahui adalah awal dan beda. Yuk kita masukkan, N-nya kita ganti 15, A-nya kita ganti 20, dan B-nya kita gantikan 2.
Nah, maka tertulis seperti ini ya. Kita dahulukan yang berada di dalam kurung. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Lalu 2 dikali 20 sama dengan 40. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 14 dikalikan 2 sama dengan 28. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 40 ditambah 28 sama dengan 68. Lalu kita sederhanakan. 68 dibagi dengan 2 sama dengan 34. 15 dikalikan 34 sama dengan 510. Jadi jawabannya adalah C. Sampai di sini paham kan? Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Berikut adalah soal nomor 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan soal nomor 6 sampai dengan 8. Dan yang terakhir, soal nomor 9 dan 10. Nah, itu tadi pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.